Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai program perpustakaan sederhana, di mana di sini sudah terdapat mitra yang sudah saya buat dan di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi yang ada di program tersebut. Untuk mengefektifkan waktu, yuk langsung saja. Di sini tuh ada include. Include ini merupakan library di mana isinya tuh terdapat fungsi-fungsi yang akan kita gunakan. Nah, di sini tuh untuk memanggil fungsi-fungsi yang ada di library std. Kemudian di 10 ini ada stroke. Yang pertama, stroke-nya tuh di sini saya gunakan karena dapat menyimpan variabel yang banyak. Contohnya DDMMYY ini digunakan sebagai variabel dari tanggal, bulan, dan tahun, dimana akan digunakan di saat data kita itu data pengembalian ataupun peminjaman. Di sini terdapat objek yang pada tiap-tiap stroke, itu stroke tanggal itu BRW itu sebagai peminjaman, LTN itu untuk pengembalian untuk batas peminjaman. Kemudian di sini ada integer, jadi integer digunakan kurva untuk memerlukan konvertan dari tipe data karakter menjadi integer jumlah data JD. Sehingga di sini bisa dilakukan proses aritmatika perhitungan. Misalnya jumlah bukunya ada 2, nanti itu akan dikeluarkan oleh peminjaman, dia pinjam berapa, jadi muncul 2 begitu. Di sini digunakan fungsi atoy, dimana sehingga data yang akan dikonversi itu. Kemudian fungsi untuk mengkonvert karakter menjadi integer tapi bilangan bulat. Kemudian selanjutnya kita return. Di sini ada in main sebagai fungsi utama. Kemudian di sini digunakan sistem CLS untuk membersihkan layar program yang akan kita jalankan nih, sehingga dapat menghapus data yang telah dijalankan tanpa perlu menutup program tersebut. Misalnya, nah di sini tuh ada, kemudian ada karakter tipe data, nama-nama peminjam nantinya, DT itu sebagai data, kemudian kode di sini disesuaikan karakter. Di sini ada karakter yang awalnya, kemudian kode, jumlah buku, dan angka di sini. Angka-angka di sini tuh untuk nantinya perbandingan antara string yang selanjutnya. Terus di sini ada A, B, C, D, E, itu nantinya sebagai variabel dalam daftar buku yang ada. Di sini ada daftar buku yang akan di-input di sistem ini. Kemudian di sini ada sistem color 9E. Ini supaya dapat merubah layar tampilan dari teksnya tersebut. Caranya yaitu 9 itu untuk teksnya dan E itu untuk layarnya. Selanjutnya di sini ada printf. Sini printf sampai di 45 nih printf. Ini output yang saya ini. Di sini ada highlight. Selamat datang di program perpustakaan sederhana. Ada beberapa syarat-syarat juga dan ketentuan yang sini bisa disesuaikan ya.
syarat dan ketentuannya. Misal di sini denda 1.000 per hari tergantung mau 2.000 ataupun 3.000 begitu. Di sini ada printf nama penyewa buku. Nantinya itu ada kemudian N untuk enter, untuk slash itu slash T itu untuk spasi. Lalu untuk input nama itu nanti digunakan sini digunakan gets input data. Program itu berbasis karakter. Kemudian ada strupr, yaitu sini untuk mengkonversi karakter yang hurufnya kecil itu nanti sistem itu akan menjadikan huruf yang kapital. Kemudian ada printf ini mulai dari ini sampai ke 65 nih. Nah, di sini tuh ada tampilan highlight headline dari daftar buku perpustakaan yang kemudian di deskripsi kode bukunya. Di sini ada kode buku yang akan nanti dibaca oleh user. Kemudian ada penjelasan buku, ada tarifnya juga, jenis buku, nama buku. Kemudian sini tuh ada printf di mana memanggil nilai input tanggal yang sudah dilakukan dengan gunakan fungsi perses kemudian koma nama. Nah, di sini panggil input. Kemudian printf masukkan banyak data. Ini misalnya kalau mau pinjam buku ya masukkan dua buku gitu. Tadi kan sini ada di convert jadi integer. Nih, convert jadi integer. Jadi di mana char jadi integer dt, jd for i sama dengan 0, jd 1 i plus ini tuh satu ditambah 1 begitu. Printf buku yang ke misalnya pinjam dua buku apa di sini, kemudian gets kode begitu. Dan jumlah i atau jb i, kemudian di sini dilakukan convert lagi atau sini misal 2 di convert jadi integer lagi, sehingga nanti ketika di sini dapat ditentukan prosesi tipe data gitu, dijumlahkan dikalikan dengan tarif bukunya. Nah, kemudian di sini tuh ada fungsi if ini untuk peruangan begitu. Itu mulai dari str cmp di mana membandingkan str1 dan lainnya kayak misal a, b, c, d dan sampai e. Kemudian di sini ada else if string itu kan sama dengan 0 ya. Jadi kalau misalnya a kurang dari 0 ataupun b lebih dari 0 begitupun lainnya, maka nanti sistem akan menghapus data tadi lalu memunculkan ini, maaf kode buku tidak tersedia, harap masukkan entry sesuai kode buku itu. Lalu sini digunakan sistem pause. Jadi program ini cukup di pause, berhenti dan langsung, program ini tidak bakal mengulang lagi dari awal. Selanjutnya ada input peminjaman. Sini ada sistem while, cout. Jadi kayak if gitu. Jadi perulangan sama seperti tanggal pengembalian, ada cout well. Cout ini untuk output yang akan dilorkan dari inputnya yang data untuk
data yang sudah diinput. Nah, di sini kemudian di sini ada proses perhitungan denda, di mana pengembalian dikali hari, kemudian dikurang peminjaman dikali hari, sama seperti bulan, tahun, dan bulannya. Di sini dipasang lama peminjaman 7 hari. Kalau terserah dari teman-teman, kalau misal mau menambahkan 12 hari, ya tergantung. Kalau misal mau 2 minggu, taruh saja di sini 14 hari. Untuk proses perhitungan jatuh temponya itu dimana batas dikali hari, bulan, ataupun tahunnya. Nah, di sini ada menampilkan data yang tadi sudah dijalankan. Sini ada kode buku, jenis buku, nama buku, jumlah buku, dan subtotal. Di sini ada printf, persen 5S. Ini adalah supaya jarak spasi sama rata dan kode daftar judul buku. Nah, nanti tuh tanggal peminjamannya itu dimasukkan, tanggal kembali, tanggal kemudian itu bakal muncul nantinya. Jadi yuk kita langsung coba aja. Nah, di sini tuh udah ada langsung muncul, selamat datang di program perpustakaan sederhana ruang baca kita Selvia 12 IPS 2. Di sini tuh kita masukkan nama kita ya, Selvia. Kemudian nah itu berubah warna karena di sini kita tadi menggunakan color F9E. Kemudian masukkan banyak data, tergantung di sini kita misal mau pinjam 2 buku, masukkan 2. Yang saya mau pinjam buku satu, jumlah pinjam misalnya 1 saja. Kemudian buku yang kedua nah di sini tuh muncul jumlah buku yang bakal dipinjam lagi. Saya mau pinjam 1 saja. Nah, sini bakal muncul tanggal pinjamnya. Misal sekarang tanggal 3. Nah, bulan 3 ya. 2024. Nah, nanti tanggal kembalinya kan tadi batas waktunya itu 7 hari. Coba kita terlambatkan menjadi tanggal 13 tanggal 3 2024. Nah, di sini langsung muncul jumlah bukunya kan. Nah, di sini daftar buku, terus buku, nama penyewa buku Selvia, terus jumlah bukunya 2. Di sini tanggal pinjamnya, tanggal jatuh temponya. Nah, batas keterlambatannya itu 3 hari karena di sini untuk tarif bukunya satu buku tuh keterlambatnya 1.000. Ya, di sini saya terlambat 3 hari makanya jadi 3.000 gitu. Nah, terima kasih untuk program perpustakaan ini. Maaf jika penjelasannya masih sangat kurang karena di sini juga saya sedang belajar untuk memenuhi tugas daripada mata pelajaran informatika di kelas 12. Untuk itu terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.